Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Helmisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan PPh pasal 23 dan yang lainnya untuk penilaian UAS perpajakan. Pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapat yang diambil dari modal penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Objek pajak dari PPh 23 adalah meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, misalnya sewa kendaraan atau sewa sound system. Selanjutnya yang berhak melakukan pemotongan PPh pasal 23 yaitu ada pemerintah, subjek pajak, penyelenggaraan transaksi atau kegiatan, bentuk usaha tetap, agen perusahaan luar negeri, wajib pajak orang pribadi. Subjek penerimaan penghasilan terpotong PPh pasal 23 yaitu wajib pajak dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya ada objek penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 yaitu dividen, adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai. Yang kedua ada bunga dengan jaminan pengembalian utang. Selanjutnya ada hadiah yang telah dipotong pajak penghasilan sesuai pasal 21. Selanjutnya sewa kecuali sewa dari penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Dan yang terakhir imbalan jasa selain yang sudah terpotong pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Dan yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang selanjutnya bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian atau pemberian izin usaha. Selanjutnya ada SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Dan selanjutnya ada bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menkeu yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Ketentuan saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. PPh pasal 23 disebut terutang manakala tiba pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau sudah masuk pada jatuh tempo. PPh pasal 23 harus disetor pemotongan sejak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pasca bulan terutang. 3. SPT PPh harus disetor ke kantor pelayanan pajak setempat minimal 20 hari pasca masa pajak berakhir. Tarif pemotongan PPh pasal 23 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. 15% dari jumlah bruto bersifat final atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya bila jumlah lebih besar dari 240.000. Yang ketiga, 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tidak termasuk sewa tanah dan bangunan. B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Cara menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 yaitu dividen, bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti dan hadiah dan penghargaan. PPh pasal 23 itu sama dengan 15% dikali bruto. Cara menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 atas sewa dan penghargaan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 10% dikali bruto. Yang ketiga, PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain. PPh pasal 23 yaitu 15% dikali perkiraan penghasilan neto dikali bruto. Besarnya perkiraan penghasilan neto sebesar 30% atas imbalan sehubungan jasa profesi, jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi, jasa akuntansi dan pembukuan, jasa penilai, dan jasa aktuaris. Contoh soal, jika PT Insan Mulia adalah badan usaha yang bergerak dalam produksi penerbitan buku, maka pemilik perusahaan akan membayar pajak PPh pasal 23 kepada pihak penerima dengan rincian sebagai berikut. Pemberian terhadap royalti 3 orang penulis: Alisa dengan NPWP sebagai berikut, Bagus dengan NPWP sebagai berikut, Stefani yang belum memiliki NPWP. Ini rincian pemberian royalti untuk ketiganya. Royalti Alisa yaitu 25 juta rupiah, royalti Bagus 10 juta rupiah, royalti Stefani 5 juta rupiah. Pembayaran bunga pinjaman kepada bank dengan NPWP sebagai berikut untuk bulan September sebesar Rp1.500.000. Jawab. Jadi perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23 untuk PT Insan Mulia adalah sebagai berikut. Untuk pembayaran royalti kepada penulis Alisa 15% dikali 25 juta yaitu 3.750.000. Bagus 15% dikali 10 juta yaitu 1.500.000. Stefani 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000. Karena Stefani belum mempunyai NPWP, maka dibebankan tambahan PPh sebesar 100% menjadi 100% dikali 750.000 sama 750.000. Dengan demikian Stefani akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000 yaitu 1.500.000. Selanjutnya PPh pasal 24. PPh pasal 24 pajak penghasilan. Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. PPh pasal 24. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Pendapatan dari bentuk usaha tetap BUT di luar negeri. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak, penambahan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. 7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Berikut adalah mekanisme PPh pasal 24. Berikut sedikit ilustrasi perhitungan PPh pasal 24. Ya, katakanlah ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto dalam negeri sebesar 25 miliar rupiah dan dari luar negeri sebesar 10 miliar rupiah. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Maka berikut adalah penjelasannya. Ya. Berikut adalah koreksi PPh pasal 24-nya. Dan berikut adalah PPh pasal 25.
PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak berutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 25, yaitu ada besarnya angsuran PPh pasal 25, dan berikut adalah perhitungannya. Ada tarif PPh pasal 25, berikut adalah tarif PPh pasal 25 dan jenis pembayaran PPh pasal 25. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Silakan dilihat. Lalu ada pengertian PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran kepada WP luar negeri untuk diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Pemotongan PPh pasal 26 yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak luar dan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Berikut adalah tarif untuk PPh pasal 26. Tarif untuk PPh pasal 26. Ketentuan tarif 20% mengikuti kriteria sebagai berikut. Cara menghitung PPh pasal 26 yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita memasuki PPN. PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang membayar PPN adalah konsumen akhir. Sementara yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ke negara adalah penjual atau pedagang. PPN dipungut oleh penjual bukannya masuk ke dalam kantong pribadi, melainkan akan disetorkan kepada negara, dan pengusaha yang menyetorkan PPN merupakan pengusaha yang sudah masuk dalam kategori PKP, ditinjau dari prosesnya. PPN merupakan pajak yang tidak langsung. Berikut adalah PPN di Indonesia. Berikut penjelasannya. Dan berikut adalah karakteristik PPN. Dan berikut ada barang kena pajak. Ada barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang, contohnya beras, jagung, dan lain sebagainya. Dan mengapa harus membayar PPN? Berikut adalah penjelasannya. Dan di sini ada tarif PPN. Berikut adalah penjelasannya. Silahkan di-pause untuk dibaca. Dan selanjutnya ada contoh kasus pengusaha properti developer. Berikut adalah contoh kasus beserta jawabannya. Silahkan di-pause untuk menyimaknya. Selanjutnya ada PPNB, pajak penjualan atas barang mewah. Adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimport barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNB hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Berikut adalah dasar hukum pengenaan PPNB. Silakan dibaca untuk menyimaknya atau di-pause. Dasar pertimbangan pengenaan PPNBM. Berikut adalah penjelasannya. Silakan di-pause dan silakan disimak. Berikut adalah objek pajak yang dikenakan PPNBM. Silakan di-pause untuk disimak dan dibaca. Dan selanjutnya ada objek pajak yang
tidak dikenakan PPNBM, silakan dipause dan dibaca. Selanjutnya ada subjek pajak PPNBM. Ada satu pengusaha kena pajak atau PKB yang menghasilkan atau memproduksi BKP yang terbilang mewah. Dua pengusaha yang melakukan impor barang terbilang mewah atau importir. Berikut adalah tarif PPNBM. Berikut adalah penjelasan, silakan di-pause dan disimak. Berikut adalah cara penghitungan PPNBM. Untuk menyimaknya silakan di-pause. Berikut adalah contoh kasus dengan mengambil PT ABC yang merupakan PKP. Lalu ada penjelasannya. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11% dan pembahasan sebagainya. Dan selesai. Sekian pembahasan dari saya tentang perpajakan untuk penilaian UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.